Ya, kalian pasti tahu tentang prajurit yang bernama Rambo. Pasti ngana bangka dada, kong bajam pinggap. Yaps, seorang prajurit yang memiliki keberanian dan kekuatan luar biasa, yang mana mampu melawan banyak musuh hanya dengan seorang diri. Pada kenyataannya ya, hal tersebut memang ada. Bahkan, Indonesia pun memiliki Rambo versi tersendiri loh. Yaps, 1 lawan 300 orang musuh. Penasaran dengan ceritanya? Intro baru dulu ya. Pratu Suparlan adalah seorang prajurit Kopassus di masa lalu yang sangat berani menghadapi gerombolan musuh berjumlah banyak seorang diri. Perjalanan hidup Pratu Suparlan atas keberaniannya melawan Fretilin melegenda. Kisah ini bahkan dimuat di laman resmi Kopassus. Kisahnya yang legenda ini bermula dari peristiwa berdarah yang terjadi pada puluhan tahun silam. Kisah Pratu Suparlan, Rambo dari Indonesia yang rela mati melawan 300 pasukan Fretilin demi melindungi teman dan ibu pertiwinya. Cerita Pratu Suparlan, anggota Kopassus yang gugur melindungi rekan-rekannya di medan perang, menjadi satu di antara kisah heroik yang menggentarkan hati. Pratu Suparlan merupakan seorang tentara komando pasukan khusus atau disingkat Kopassus yang mengorbankan nyawanya demi negara. Kisah heroik ini terjadi di medan perang wilayah Timur Timur atau sekarang bernama Timor Leste pada 9 Januari 1983. Saat satu unit gabungan tentara Nanggala LII Kopasanda pimpinan Letnan Poni Mandasuki tengah berpatroli di KF-34 Kompleks Liasida, suatu daerah sangat rawan di pedalaman. Maklum, daerah tersebut merupakan tempatnya para pentolan pemberontak Fretilin yang tak sungkan menghabisi anggota TNI yang mereka jumpai. Tiba-tiba, sepasukan kecil TNI ini dihadang oleh sekitar 300-an Fretilin atau sayap militer terlatih Timor Timur, lengkap bersenjatakan senapan serbu, mortar, dan GLIM. Terjadilah pertempuran tak imbang antara ratusan Fretilin di ketinggian dengan TNI pada posisi di pinggir jurang. Satu persatu anggota pasukan kecil ini gugur di mangsa peluru Fretilin. Menyadari hal ini, tim segera memerintahkan pasukan untuk meloloskan diri ke satu-satunya peluang, yakni ke celah bukit. Namun, hanya sedikit waktu yang tersisa bagi pasukan kecil ini, sehingga Pratu Suparlan menyatakan pada komandannya untuk terus maju, sementara ia sendiri memilih untuk menghadang musuh. Disinilah jiwa seorang patriot terbukti. Pratu Suparlan membuang senjatanya dan mengambil senapan mesin milik rekannya yang gugur. Tanpa gentar sedikit pun, ia menerjang ke arah pasukan Fretilin. Hamburan peluru senapan mesin musuh yang mengoyak tubuh Pratu Suparlan dibalasnya dengan rentetan peluru hingga amunisinya habis. Meski bersimbah darah, prajurit Kopassus ini tetap tegar sebagai benteng ketaton. Bukannya roboh seperti harapan musuh, Pratu Suparlan justru menghunus pisau komandonya, lalu berlari mengejar Fretilin ke tengah semak belukar dan merobohkan 6 orang. Tak terhitung jumlah peluru yang telah menancap di tubuhnya, membuat seragam loreng yang dikenakan Pratu Suparlan berubah warna menjadi merah akibat darah yang mengucur deras dari luka-lukanya. Namun, ia tak menyerah meski pasukan komunis itu menjadikannya bulan-bulanan peluru. Tibalah Pratu Suparlan pada ambang kesanggupannya. Ia terduduk dan tak lagi mampu menggenggam pisau komandonya. Ia kehabisan darah, namun ia tak pernah kehabisan akal maupun semangat untuk membela ibu pertiwi. Saat jatuh terduduk, pasukan Fretilin segera mengerumuninya dan memberikan sebuah tembakan di lehernya. Setelah puluhan musuh makin dekat mengepungnya, dengan sisa tenaga yang ada, ia susupkan tangan ke kantong celana. Dalam hitungan detik, dicabutnya pin granat. Lalu ia melompat ke arah kerumunan Fretilin di depannya seraya berteriak, "Allahu Akbar!" Dentuman keras membahana mengiringi robohnya puluhan prajurit komunis bersama seorang prajurit Kopassus bernama prajurit Pratu Suparlan. Sementara itu, sisa pasukan unit Suparlan yang tinggal 5 orang telah menguasai ketinggian di celah bukit. Melihat gugurnya Pratu Suparlan dari atas bukit, mereka menghujani tembakan kepada kerumunan Fretilin. Tak lama, pasukan bantuan pun tiba dan segera membantu memukul mundur Fretilin. Ketika pertempuran yang berlangsung hingga malam ini berhenti, pasukan bantuan menumpukan puluhan prajurit yang gugur dari kedua belah pihak
Di antaranya adalah 7 orang unit Pratu Suparlan. Jenazah Pratu Suparlan sendiri ditemukan dalam keadaan tidak utuh. Sedangkan dari pihak Fretilin yang kehilangan 83 orang mislinya. Sisanya beberapa ditangkap hidup-hidup. Keberanian, kecerdasan, dan baktinya pada Ibu Pertiwi membuat negara menganugerahi KPLB atau kenaikan pangkat luar biasa kepada prajurit 1 Suparlan, 1 tingkat lebih tinggi dari pangkat semula, yakni Kopda. Tanda jasa bintang sakti pun diberikan pada Kopda Anumerta Suparlan pada 13 April 1987 melalui Kepres nomor 20/TK/TH 1987. Nama Suparlan terpahat di atas batu granit hitam Monumen Seroja di Komplek Markas Besar TNI Cilangkap, serta diabadikan sebagai nama lapangan udara perintis di Pusdikpasus Batu Jajar, Bandung, yang diresmikan oleh Kasat Jenderal TNI Edi Sudrajat pada 26 Mei 1991. Kepada 7 personel yang gugur dari unit Suparlan, negara juga menganugerahkan kenaikan pangkat. Sebelumnya, setelah pertempuran sengit yang menewaskan prajurit Suparlan dan ke-7 personel lainnya, Komandan Fretilin mengirimkan surat kepada pasukan Kopasanda. Surat tersebut berisi tentang pernyataan salut mereka atas keberanian dan perlawanan yang dilakukan oleh prajurit 1 Suparlan. Hal ini dicatat di majalah Baret Merah edisi April tahun 2014. Wow, it's amazing ya, pahlawan kita yang satu ini. So, cukup sekian dari video kali ini. Goodbye everyone, salam Mr. GP.